Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum metode kuantitatif pertemuan kelima. Praktikum kali ini membahas mengenai penarikan contoh acak sistematis atau PCASIS yang disusun oleh tim asisten metode kuantitatif 2022. PCASIS ini merupakan sebuah teknik pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama yang dipilih secara acak atau random, sedangkan unsur-unsur berikutnya dipilih secara sistematis menggunakan pola tertentu. Yang dimaksud di sini ialah unsur pertama dipilih secara acak menggunakan sistem random, bisa menggunakan undian maupun lotre, sehingga nanti semua sampel ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi unsur yang pertama tersebut. Kemudian, unsur berikutnya ini mengikuti pola yang sudah ditentukan dari interval kelasnya. Nah, untuk contohnya, misalkan pada suatu penelitian menduga hasil tangkapan nelayan ikan selar. Nah, terdapat 100 nelayan yang dipilih secara acak, lalu terpilihlah nelayan kelima. Jadi, nelayan kelima inilah yang digunakan sebagai unsur pertama. Selanjutnya, menentukan selang kelas atau interval kelas untuk kemudian ditentukan pengambilan sampel secara sistematis berikutnya atau pola tertentu tersebut. Nah, untuk keuntungan dari PCASIS ini, yang pertama lebih cepat digunakan karena dilakukannya secara sistematis. Lalu yang kedua ada relatif murah karena sampel yang dibutuhkan hanya sampel itu saja yang sudah tersedia mengikuti pola tertentu. Lalu yang ketiga ialah mudah dilakukan dibandingkan dengan penarikan contoh acak yang lain. Untuk kerugiannya, jika diurutkan tidak sepenuhnya acak, maka variasi populasi tidak dapat diduga secara tepat. Yang mana, jika sampel ini tidak diacak, maka variasinya tidak terlihat itu. Jadi harus diacak dan dapat menghasilkan data yang akurat. Lalu jika populasinya memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap atau interval yang digunakan itu sama, maka sampel akan menjadi lebih seragam. Jadi lebih baik ada ulangan namun intervalnya itu berbeda. Selanjutnya ini ada rumus PCASIS tunggal yang tanpa ulangan. Jadi untuk membedakannya dari PCASIS yang berulang ialah tunggal ini tidak ada ulangan dan yang berulang ada ulangan. Dengan rumus K ini merupakan interval kelas yang mana dicari menggunakan N besar dibagi N kecil, yang mana N besar ini merupakan jumlah populasi dan N kecil ini merupakan banyaknya contoh yang terpilih. Lalu kita mencari Y bar. Y bar di sini merupakan jumlah dari elemen-elemen yang ada pada data. Dengan rumus sigma YI dibagi N. Mohon maaf, tadi Y bar ini merupakan rata-rata dari data. Nah, rumusnya adalah sigma YI dibagi N kecil, yang mana sigma YI ini merupakan jumlah dari elemen-elemen data, dibagi dengan banyaknya contoh yang terpilih. Lalu, untuk tahap selanjutnya adalah menduga ragam contoh dan juga ragam total. Ragam contoh ini dicari menggunakan V dalam kurung Y bar sis sama dengan S kuadrat dibagi dengan N dikali 1 min N besar min N kecil per N besar min 1. Yang mana S kuadrat ini merupakan varian dari jumlah data yang ada. Nanti teman-teman bisa mencarinya menggunakan kalkulator maupun Excel yang ada. Lalu setelah mencari V, kita mencari B atau galat. Galat di sini rumusnya yaitu 2 dikali dengan akar V Y bar sis. Lalu setelah kita mencari galat, kita bisa menentukan selang kelas yaitu SK sama dengan Y bar plus minus galat. Dan selanjutnya kita menduga ragam total. Menduga ragam total. Ragam total ini atau dengan rumus tau sama dengan N besar dikali Y bar sis. Nantinya dicari juga untuk Vito dengan rumus N kuadrat dikali V Y bar sis. Lalu kita cari galat dengan rumus demikian dan mencari juga selang kelasnya. Lalu ini ada PCASIS berulang. PCASIS berulang ini cara mengetahuinya adalah adanya ulangan. Bisa ulangan 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, langkah pertama itu kita menentukan interval kelas yang pertama dengan rumus yang tadi pada PCASIS tunggal, yaitu N besar per N kecil.
Lalu kita mencari K aksen dengan rumus NS dikali K, yang mana NS ini merupakan banyaknya ulangan dan K ini merupakan interval yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu kita mencari Y bar dengan rumus 1 per NS dikali sigma Y bar I. Dan mencari penduga ragam contoh dengan rumus V Y bar sis sama dengan N besar min N kecil dibagi N besar dikali dengan sigma Y bar I min Y bar sis dikuadratkan lalu dibagi dengan NS dikali NS min 1. Nah, untuk rumus ke bawahnya itu sama dengan sebelumnya. Lalu kita masuk ke teladan 1. Teladan 1 di sini untuk soalnya yaitu seorang peneliti ingin menduga total ikan suanggi yang dipilih dari suatu hari melaut. Diketahui jumlah nelayan 300 orang, kemudian ingin memilih suatu kerangka sistematik dan terpilih nelayan keempat. Tentukan Y bar, tau, galat, dan juga SK 95%-nya. Ini ada data nomor nelayan, tadi kan terpilih nelayan keempat, berarti dimulai dari nelayan keempat, dan datanya dari 2 sampai 7. Nah, langkah pertama, kan tadi kita menentukan yang diketahui adalah N besar atau 300. Lalu N kecilnya itu ada 15. 15 ini didapatkan dari jumlah datanya. Datanya ada berapa? Di sini ada 15. 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Dan didapatkan hasil 15 atau count dari data ini. Lalu kita mencari S kuadrat atau varian. Varian di sini bisa menggunakan Excel maupun kalkulator dari data yang sudah didapatkan. Lalu kita mencari interval kelas K. K sama dengan N besar per N kecil, yang mana N besar adalah 300 dan N kecil adalah 15. Didapatkan hasil 20. Lalu kita mencari Y bar sis. Y bar sis ini rumusnya adalah sigma YI per N. Sigma Y ini kan tadi jumlah dari elemen-elemen datanya. Jumlah dari ini didapatkan hasil yaitu 85. Jadi 85 dibagi dengan 15 atau banyaknya contoh didapatkan hasilnya 5,6667. Lalu ada penduga ragam contoh. Penduga ragam contoh di sini rumusnya adalah V dikali Y bar sis sama dengan S kuadrat per N dikali 1 min N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Tadi S kuadrat atau variannya ada 7,6667 dibagi dengan 15 atau banyaknya contoh dikali dengan 1 dikalikan dalam kurung 300 dikali 15 dibagi 300 min 1. Didapatkan hasilnya yaitu 0,0239. Lalu kita mencari galat atau B dengan rumus 2 dikali akar V Y bar sis sama dengan 2 dikali akar dari 0,0239. Didapatkan hasil 0,3094. Lalu kita mencari SK, yaitu Y bar plus minus galat sama dengan 5,6667 dikurang 0,3094. Lalu dijumlahkan juga dengan 0,3094. Didapatkan hasil Y bar lebih besar dari 5,3573 dan kurang dari 5,9761. Lalu ada penduga ragam total yaitu tau sama dengan N dikali Y bar sis sama didapatkan hasil yaitu 300 dikali 5,6667 hasilnya yaitu 1700. Lalu untuk V tau sama dengan N kuadrat dikali V Y bar sis sama dengan 300 kuadrat dikuadratkan dikali dengan 0,0239. Didapatkan hasil sekian, lalu kita mencari galat 2 dikali akar V tau sama dengan 92,8191. Lalu mencari SK dengan rumus tau plus minus galat sama dengan 1700 min 92,8191 lalu 1700 ditambah 92,8191. Didapatkan hasil tau lebih dari 1607,1809 kurang dari 1792,8191. Lalu selanjutnya untuk teladan kedua, seorang peneliti ingin menduga rata-rata bobot ikan selar, terdapat 510 ikan selar dan banyaknya contoh yang akan diambil adalah 30, dengan ulangan sebanyak 5 kali. Tentukan Y bar, tau, galat, dan juga SK 95%-nya. Nah, di sini sudah terdapat ulangan 1 hingga ke 5.
Lalu datanya dari data ke-6 hingga ke 440, totalnya ada 30 data. Nah, cara pengerjaannya, yang pertama, kita mencari diketahui terlebih dahulu. Diketahuinya adalah jumlah populasinya ada berapa? Ada 510 atau N besar. Lalu N kecilnya, datanya jumlahnya ada 30 dengan ulangan sebanyak 5 kali. Nah, setelah ulangan sudah diketahui, maka kita mencari interval kelas. K. K ini dengan rumus N besar dibagi N kecil, yaitu 510 dibagi dengan 30, menghasilkan data yaitu 17. Lalu untuk mencari K aksen. K aksen ini rumusnya yaitu NS dikali dengan K, yang mana NS-nya adalah 5 dikali dengan K yaitu 17. Hasilnya yaitu 85. Lalu kita mencari Y bar sis, yang mana Y bar sis ini 1 per NS dikali dengan sigma Y bar I. Yang mana sigma Y bar I ini kita cari terlebih dahulu dengan cara ini. Untuk ulangan pertama, data ini yang di atas kita totalkan, ini menjadi sigma YI atau ulangan yang pertama. Hasilnya kan 206. Lalu kita totalkan juga yang kedua hingga kelima. Hasilnya itu 211 hingga sekian. Dari data ini, Y bar ini, kita totalkan menjadi sigma Y bar I, yaitu 1114. Lalu kita masukkanlah ke sini, yaitu 1 per 5 dikali dengan 1114. Hasilnya itu 222,8. Nah, ini data ini kita gunakan untuk mencari Y bar min Y bar sis. Dikuadratkan, yang mana Y bar itu ada 206 dikurang dengan Y bar sis. Y bar sis itu adalah 222,8. Kalau sudah dikurang, kita kuadratkan hasilnya sekian. Nanti kita totalkan menjadi sigma dari Y bar min Y bar sis dikuadratkan. Hasilnya itu 894,5. Kita gunakan untuk mencari penduga ragam contoh, yaitu V Y bar sis sama dengan N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar, dikali dengan sigma dari Y bar min Y bar sis dikuadratkan, dibagi dengan NS dikali NS min 1. Nah, nanti hasilnya yaitu 510 dikurang 30 dibagi 510, lalu dikali dengan sigma yang tadi sebelumnya, yaitu 894,5 dibagi 5 dikali 5 min 1. Hasilnya yaitu 42,1082. Lalu kita mencari galat atau B dengan rumus 2 dikali V Y bar 2 dikali V akar V Y bar sis, yaitu didapatkan hasil 12,9781. Lalu kita mencari SK dengan rumus Y bar plus minus galat, dan didapatkan hasil Y bar lebih besar dari 209,8218 kurang dari 235,7782. Lalu kita mencari penduga ragam total, yaitu tau sama dengan N dikali Y bar sis. Hasilnya yaitu 113,628. Lalu kita mencari Vito dengan rumus N kuadrat dikali V Y bar sis, didapatkan hasil 10.952,352. Lalu kita mencari galat atau B dengan rumus 2 dikali akar dari Vito, dan hasilnya yaitu 6.618,868. Lalu kita mencari standar selang kelas dengan rumus tau plus minus dari galat, didapatkan hasil yaitu tau lebih dari 107.009,1 kurang dari 120.246,9. Nah, untuk teladan 3 dan teladan keempat, teman-teman bisa dikerjakan sendiri di buku catatannya masing-masing sesuai pengerjaan contoh yang sebelumnya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan bisa disampaikan di pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.